jam 7 pagi. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Ruby. Pak Ruby ini benar-benar ahli IT. Menurut saya sih peraturan ini sebenarnya baik ya, tetapi pasti seperti netizen pada umumnya, netizen 62 ini pada kreatif gitu. Nah benar pertanyaan Bang Caranya Hotman. gimana? Menghindari peraturan ini agar biar anak-anak tahu. Ada Bu Dirjen, nanti masa dikasih tahu cara. Caranya mungkin ya mereka ya secara kalau pakai visual secara langsung pasti mereka akan kedetek nantinya. Ya. Ya, mungkin pertama dia pasti bikin akun fake dulu, baik Ya. dari email. Dari email aja mereka sudah dibatasi sebenarnya untuk pakai email yang gratisan. Kedua, mereka tergantung jenis kebutuhan mereka main medsos sebenarnya sebelumnya seperti apa ya. Mereka bisa gunakan visualisasi mereka dirubah pakai AI. Ya. Jadi nggak kelihatan bahwa itu anak-anak. Tapi kan dari percakapan sehari-hari, platform bisa tahu nggak bahwa yang pakai medsos ini anak-anak? Memang saat ini banyak platform online itu sudah mempunyai algoritma pendeteksian umur. Ya. Nah, tetapi belum mature, belum terlalu efektif, alias banyak masih belajar lah. Ini algoritmanya baru. Nah, untuk memastikan umur itu secara 100% saya yakin. Jadi apa yang harus diwaspadai oleh Komdigi agar ini peraturan efektif? Nah, agar efektif pastinya ke depan menurut saya akan ada pelaporan-pelaporan lah ya. Jadi ada akun-akun yang dirasa masyarakat itu masih anak-anak dan belum diblokir, pasti akan ada pelaporan. Ya. Karena kalau kita mengandalkan algoritma aja, pasti menurut saya akan cukup sulit untuk memblokir puluhan juta orang yang tidak mau memberikan jati diri yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi Komdigi juga bisa ya cyber patrol mereka bisa jalan Ya. untuk melakukan pendeteksian akun-akun yang memang punya anak-anak. Jadi menurut tapi belum Anda ini diblokir. peraturan intinya itu adalah di platform. Dia tahu sebenarnya ya. Jadi kalau mau ini peraturan efektif, platformnya yang harus dikasih sanksi tegas. Setuju nggak? Setuju saya. Mestinya platformnya memang harus lebih kreatif, lebih baik lagi membuat algoritma pendeteksian umurnya sehingga nggak melulu harus dapat laporan dari masyarakat atau pemerintah. Mereka bisa kelihatan benar-benar proaktif untuk mendeteksi dan memblokir kalau itu memang Jadi sekarang dengan peraturan ini kira-kira satu KTP bisa dipakai untuk berapa akun? Atau KTP biasanya hanya untuk ini Bang, untuk pendaftaran nomor handphone. Tapi kalau akun medsos enggak mestinya. Berarti masih bebas buka sebanyak mungkin. Masih bebas. Tinggal sebutkan nama supir, tanggal lahir, selesai. Seperti Ya? itu kurang lebih. Jadi ini peraturan masih bisa diterobos begitu ya? Pastinya masih bisa diterobos seperti peraturan-peraturan Komdigi selama ini kan pasti ada walk around-nya untuk orang tertentu. Emang Ibu Dirjen Komdigi punya manpower untuk ngawasin ini? Kita ada fungsi pengendalian, kemudian ada juga fungsi penelusuran jika ada Bagaimana aduan. ini? Ada itu Bang. anak Indonesia aja ada 70 juta. Nggak apa-apa, tapi kan semangatnya Bang. Masa mau Ada tunggu? manpowernya mengawasin ini? Ada manpower untuk mengawasi dan mengendalikan platform. Wah, platform. Sebenarnya memang benar Bukan anak-anak, platformnya ya, yang dipencet. Karena yang bisa mengeluarkan akun anak atau yang bisa menonaktifkan anak itu ibaratnya rumah. Yang punya rumah kan platform. Jadi platformnya yang harus urus siapa yang bisa Jadi masuk berarti rumah dia nanti atau Komdigi tidak. akan Kalau kita fokus ke platform mengawasi, salah satu ya? memang aturannya ini Ya. pertanggungjawabannya kepada platform. Platform. Oke, gimana KPI? Komentar Bapak gimana? KPAI pertama mendukung penuh peraturan ini yang Ya. merupakan tertuang dalam PP Tunas ya, karena kami melihat bahwa anak-anak Indonesia saat ini sudah sangat darurat dalam perlindungan di ruang digital. Begitu banyak anak yang menggunakan internet, begitu banyak anak yang menggunakan media sosial, begitu banyak anak yang sudah terpapar dan mendapatkan risiko dari konten-konten Tapi kan negatif. banyak positifnya, banyak ilmu, banyak informasi yang dapat dari medsos ini, bukan hanya negatifnya. Gimana Betul, itu tidak bisa diabaikan. Tetapi juga fakta yang mengenai dampak negatif atau risikonya sudah banyak. Abang tahu anak SMA
bisa belajar dari internet, dari media sosial, membuat bom meledakan sekolah yang menjadi korban berapa gitu. Ya. Saya bukan hanya tahu, saya bahkan beberapa kasus saya tangani, satu di Tanjung Priok yang datang ke Kopi Joni, anak umur 13 tahun, 3 orang rame-rame merkosa cewek di taman, dan ditanya polisi, tahu dari mana kamu caranya? Nonton di medsos katanya. Oke, saya lanjutkan Bang. Jadi sisi negatif itulah yang akan diatur melalui PP Tunas itu. Kemudian hak-hak anak untuk mendapatkan informasi, untuk belajar secara daring, untuk berkomunikasi lewat internet masih tetap bisa karena masih ada akun-akun yang memang didesain dan dibuat untuk anak yang resikonya resiko rendah, tidak beresiko tinggi. Caranya gimana tuh orang-orang tua di daerah mana tahu itu, mana yang untuk anak, mana yang untuk entertainment? Nah, karena itulah PP Tunas juga mewajibkan pelapor untuk melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat dimanapun supaya masyarakat, dalam hal ini orang tua juga bisa melaksanakan fungsinya untuk mendampingi dan mengawasi anak-anak. Orang tua kan banyak yang gaptek kayak gue, saya ini gaptek saya. Itu problemnya sekarang karena banyak orang tua yang hanya menyerahkan urusan digital kepada anak. Orang tua tidak sadar bahwa digital, media sosial banyak negatifnya kepada anak tetapi juga membiarkan. Bahkan sebagian orang tua menyerahkan handphonenya ke anaknya asal anak itu tidak rewel, tidak mengganggu aktivitas orang tua dan sebagainya. Nah, itu tadi maka di PP Tunas itu ada kewajiban bagi pelapor untuk melakukan edukasi itu. Berarti kuncinya salah satu di platform ya? Pelapor kuncinya. Oke, Ibu Sani, psikolog yang cantik. Apa komentar Anda ini Iya, terhadap anak ini? iya. Jadi gini Bang, regulasi ini dibuat menurut saya adalah gebrakan negara melalui pemerintah untuk membuat orang tua sadar bahwa ini ada bahaya di balik di era digital ini, di ruang digital. Tapi juga ada, Bu. Iya, justru itu. Jadi Abang harus tahu bahwa banyak orang tua itu yang nggak sadar bahkan nggak peduli Bang. Ya. Ya, memang betul pasti ada manfaatnya. Ya. Tapi bahayanya pun orang tua harus tahu. Nah kadang-kadang orang tuh denial, orang tua tuh reject aja. Ya udah nggak mungkin terjadi pada anak saya. Padahal segitu banyaknya kasus yang datang. Terlebih saya praktisi psikolog ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang datang sudah terpapar media sosial. Anak-anak kecil itu sudah pornografi, pornoaksi itu juga sudah adiksi begitu. Belum lagi eksploitasi anak Bang, ini penipuan, scam itu luar biasa. Nah ketika orang tua tidak sadar akan bahayanya ini, kan boro-boro dia memberikan pembekalan kepada anak Bang. Karena dia sendiri saja tidak peduli gitu, bahkan tadi denial aja, nggak akan terjadi begitu. Nah dengan adanya peraturan ini, saya merasa akan terbangun awareness dari orang tua untuk paling tidak tahu nih pemerintah udah turun tangan loh. Bahwa kita nih harus waspada loh gitu. Kalaupun saat ini orang tua kan dalam rangka privacy tadi, anak-anak tuh kan nggak mau Bang dikasih handphonenya. Nah sekarang orang tua bisa saja akhirnya dalam rangka mengantisipasi bahaya tersebut, orang tua jadi bisa sharing dengan anak, apa yang terjadi pada anak bisa di-sharing pada orang tua. Jadi anak di usia 16 tahun ke bawah Bang, itu usia rentan. Jadi nanti secara psikologi apa reaksi anak di kalau rame-rame jutaan tiba-tiba handphonenya diblokir, tiba-tiba akunnya diblokir. Ya justru orang tua dengan kesadaran penuh tahu bahwa ini baik buat anak, maka orang tua harus memberikan pembekalan juga yang positif, bukan mengkompor yang negatif gitu. Karena saya tahu 16 tahun ke bawah itu adalah masa rentan Bang. Anak itu berpikir belum matang. Ketika dia ada masalah pun dia biasanya berpikir secara pendek saja begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, orang tua itu jadinya sadar bahwa ketika ada bahaya yang mengancam di tangan anak loh, ini tangan anak tuh bahaya mengancam Bang, itu akan membuat akhirnya orang tua bisa membuat ruang interaksi pada anak untuk membantu anak, menolong anak gitu. Nah kalau peraturan ini tidak ada, maka orang tua belum ada aware-nya, belum tidak apalagi memberikan pembekalan pada anak. Nah inilah akhirnya anak di Indonesia terancam bahaya-bahaya yang tadi, apalagi adiksi tadi Bang. Dan bisa dikatakan generasi ke depan ini bisa hancur, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih. Untuk anak-anak di bawah 16 tahun bersiap-siaplah kamu kehilangan akses kepada kau punya akun. Dan kita break dulu, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.